terkait dengan debat antara Dawkins dan Lennox. Debat dengan antara Dawkins John Lennox. Apa yang diperdebatkan? Ya, dan Bapak melihatnya itu bagaimana gitu? Ya, apa yang diperdebatkan yang kamu mau sampaikan? Tentang penciptaan. Dawkins dan Lennox tentang penciptaan. Apa yang kamu sudah dengar dari pendapat Dawkins dan pendapat Lennox? Kalau dari Dawkins kan dia menyoroti dari sisi sains, Pak. Sains. Kalau Lennox dia dari menyoroti pada penciptaan, dan tentunya dia juga seorang Kristen dan dia mengambil dari sudut pandang penciptaan. Dan saya juga pernah membaca bukunya yang ditulis, kemudian dibagikan sama teman-teman juga benar. Dan di situ sebenarnya saya masih bingung terkait hal ini, karena bagi saya untuk memahami bahasanya itu masih cukup sulit. Nah, di sini saya ingin Bapak selaku dosen yang mengajarkan tentang apologetika itu memberikan pemaparan kepada kami terkait alur bahasan yang mereka bahas, kemudian substansi apa yang mereka perdebatkan. Pertama, saya tidak pernah dengar perdebatan mereka secara detail, rinci. Kedua, saya hanya memberikan sebuah argumentasi. Dalam perdebatan selalu ada proposisi dan presuposisi. Proposisinya tadi yang kamu jelaskan bahwa ada pendekatan menjelaskan tentang keberadaan dari sisi sains dan dari sisi Alkitab. Biasanya pendekatan-pendekatan itu selalu dibuat kontradiksi, tidak pernah dielaborasi sebagai sebuah kesamaan dalam memahami realitas. Kedua-duanya adalah manusia, baik Dawkins sebagai saintis maupun Lennox sebagai saintis. Mereka menjalani kehidupan dengan proses dari di rahim mamanya masing-masing sampai sekolah, belajar dalam konteks mereka masing-masing. Itu menggambarkan bahwa mereka sadar bahwa mereka itu ada. Pendekatan yang pertama yang saya mau sampaikan adalah mereka sadar bahwa mereka ada. Kedua, mereka tahu bahwa mereka punya akal. Ketiga, mereka menggunakan bahasa yang mereka sudah pahami dalam konteks mereka. Keempat, mereka orang-orang yang terpelajar yang sudah melewati pembelajaran dengan ujian-ujian sampai kepada titik sebagai seorang profesor. Dan yang terakhir, mereka punya keunikan masing-masing. Bagaimana pandangan saya terhadap keduanya? Keduanya saya hormati dan hargai. Yang pertama, lebih menekankan kepada realitas dari konstruksi berpikir yang dia terima karena dia proses belajar tentang sains. Sehingga mencoba memahami realitas walaupun tidak pernah diuji secara sains. Tentang Big Bang, keberadaan makhluk yang namanya missing link antara primata ke manusia itu belum pernah teruji di laboratorium dan belum ada pembuktian arkeologis. Sementara dari sisi keimanan lebih banyak kepada pemaparan ontologis, sistem kepercayaan yang dibangun berdasarkan kisah Toledot dari kitab Perjanjian Lama yang kemudian direkonstruksi menjadi sebuah sistematika teologis dan dipaparkan di dalam wawasan dunia. Lalu bagaimana menemukan keunggulan masing-masing? Dawkins punya proposisi dan presuposisi bahwa Tuhan bukan pencipta. Lennox punya presuposisi dan proposisi Tuhan adalah pencipta. Kontradiksi. Kontradiksi ini tidak bisa perlu kita bahas. Saya tidak mengambil penilaian terhadap kontradiksi itu karena bagaimanapun tidak ada titik temunya, yang satu menolak penciptaan, yang satu menerima penciptaan. Tetapi yang saya mau dalami adalah sampai sejauh mana Dawkins punya kapasitas memahami tentang realitas semesta alam. Padahal kita tahu manusia baru kenal gugusan Bima Sakti. Ada ribuan gugusan bintang di alam semesta, dan manusia belum pernah menjelaskan secara lengkap. Lalu memberikan sebuah keputusan induktif yang sebenarnya pelanggaran
cara berpikir logis saintis. Kalau saya seorang antropolog, ketika saya ingin menyelidiki sebuah objek, sebuah etnis, maka saya harus menyelidiki kosmologisnya, sistem kepercayaannya, sistem kekerabatannya, sistem ekonominya, sistem budayanya, sistem bahasanya, kemudian dideskripsikan, lalu dijelaskan dalam beberapa fase kehidupan, mulai dari lahir sampai kematian, dan pengharapan akan hidup setelah kematian. Kalau saya bisa jelaskan secara utuh dan lengkap, maka saya bisa memberikan deskripsi keputusan dari penyelidikan itu bahwa suku A memiliki indikator-indikator, variabel-variabel konstruksi seperti ini. Persoalannya, Dawkins belum pernah ke Mars, Dawkins belum pernah ke bulan, Dawkins hanya mendengar dari kata orang. Tidak lebih dari apa yang dikatakan oleh Lennox. Tetapi Lennox memiliki presuposisi berdasarkan pada data-data arkeologis, data-data historis, data-data pengalaman eksistensial dari orang-orang yang percaya, sehingga lebih logis dan lebih akurat ditunjukkan sebagai sebuah sains. Sains namanya sains etnobiografi. Dibandingkan Lennox Science, tapi ketika ditanya, pernahkah kamu membuktikan bahwa berapa ribu gugusan bintang? Bagaimana membuktikan Big Bang dan asalnya Big Bang itu dari mana? Belum ada seorang pun yang bisa membuktikan. Keunikannya, kita bersyukur karena kita diberikan kapasitas, memberikan waktu, kesempatan untuk belajar itu, dan saya percaya bahwa semua temuan yang Dawkins katakan secara ontologis, filosofis, itu menjadi trigger untuk para ilmuwan di bidangnya, entah fisika, kimia, biologi, dan sebagainya, untuk menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang ditanamkan Tuhan di alam semesta. Biasanya, teolog atau filsuf Kristen hanya masuk ke wilayah biara, perenungan, meditasi, kontemplasi, kurang relate dengan relasi dengan semesta. Nah, akhirnya yang satu bicara tentang Tuhan dalam kategori yang dia ingat dan dia ketahui, sementara yang lain juga tidak lengkap dan tidak sempurna. Itu sebabnya mengapa masih ada fakultas, masih ada universitas, masih ada seminari, masih ada gereja, masih ada sekolah, karena manusia terus mencari. Adalah suatu kesombongan, arogansi kalau ada seorang yang mengatakan, aku sudah tuntas tahu semuanya. Hanya satu. Bahkan Yesus mengatakan, kamu bisa melakukan lebih dari apa yang kulakukan kalau Roh Kudus turun padamu. Adakah yang tidak Yesus kerjakan selagi jadi manusia di bumi ini? Ada, karena zaman Yesus dengan zaman kita berbeda. Tapi apakah Yesus tidak mengerjakan seperti zaman kita? Yesus ketinggalan zaman? Jawabannya tidak. Bolehkah miniatur dari konstruksi konteks pelayanan Yesus di 2000 sekian tahun di daerah Nazaret, Yehuda, Yudea, Samaria, atau Yerusalem, miniatur pelayanan itu menjadi patron pengertian tentang kekuasaan Tuhan untuk kita pahami dalam konteks demikian di sini? Bisa. Itu namanya korelasi koresponden antara ide tentang pelayanan, konsep, prinsip tentang karya penciptaan yang dilihat, disaksikan dalam konteks seperti ini. Itu logikanya. Begitu juga bisa dipakai oleh orang-orang saintis. Jadi, kalau saya tidak berpihak hanya kepada orang Kristen yang memiliki presuposisi biblical understanding tentang creation, tetapi menghargai betapa jelimetnya belajar sains. Kalau kita lihat dan perhatikan DNA kita, manusia, dengan kromosom 23 pasang, ditambah dengan beragam NT-STA-ST-nya, maka kita begitu kagum melihat susunan
dari tiap bagian yang ada di dalam darah kita. Ada lebih dari 100 miliar sel saraf di dalam otak kita. Bahkan terbagi ini bagian memori, bagian kinematik, motorik, sensorik, semua itu hidup di dalam otak kita. Dan teratur di dalam susunannya, bahkan terjadi sebuah regenerasi sel di dalam penataan otak ini. Kalau kita baca dan pelajari neuroscience, terkagum-kagum bisa manusia memahami dan memberi penjelasan deskriptif yang luar biasa. Memang Alkitab bukan ilmu seperti itu. Dengan pendekatan-pendekatan pembacaan Alkitab, pembelajaran Alkitab tujuannya untuk mengenal Allah, sedangkan sains tujuannya untuk mengenal alam ciptaan. Prosesnya sama-sama mengalami kerumitan. Yang satu kerumitan pemanfaatan otak dan kapasitas, yang satu kerumitan penerimaan anugerah dan penghayatan akan firman. Jadi kalau pandangan saya, kedua-duanya tidak boleh kita langsung tolak, kedua-duanya juga tidak boleh langsung kita terima begitu saja. Lennox, seorang Kristen yang baik dengan segala presaposisinya, dia hidup di barat, di Amerika sana. Kita orang Indonesia. Apa yang dialami oleh kita, mereka tidak pernah mengalami. Apa yang kita sedang hadapi, mereka tidak hadapi. Apa yang saintis hadapi di laboratorium maupun dalam berbagai rumusan, itu tidak sama dengan seorang Batak membuat patung sigali-gali. Nggak masuk akal bagaimana sebuah kayu bisa menari sendiri. Bagaimana merumuskan sebuah pemikiran sains di sana. Pasti Dawkins nggak bisa ngerti menjelaskan itu. Jadi di sana penjelasan saya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada jawaban lagi. Iya, silakan. Kita sudah membahas mengenai apologi dan wawasan dunia Kristen atau WKA. Bagaimana kalau misalkan nanti kita kasih debat, kan ada yang namanya pro dan kontra. Bagaimana tim yang pro mempertahankan atau mempertanggungjawabkan dan tim kontra yang menanyakan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana fungsi filsafat dan histori dapat membela atau menyerang di dalam perdebatan nanti? Ya, dalam perdebatan itu kan kita goalnya bukan untuk menang. Bukan untuk menunjukkan aku hebat, aku bisa, aku mampu. Tapi kerangka pemikiran yang terstruktur, argumentasi yang logis yang disampaikan. Kalau dalam proses perdebatan, tentu apa yang kita perdebatkan khususnya yang kontra, jangan khawatir bahwa itu adalah keyakinan imanmu. Khususnya yang kontra. Yang kontra misalnya yang kontra LGBTQ atau yang pro LGBTQ. Nah, yang pro LGBTQ jangan khawatir bahwa kamu itu seperti itu. Ya, tapi argumentasimu kenapa kamu mendukung itu yang dinilai. Bukan keyakinanmu atau eksistensimu bahwa kamu adalah bagian dari situ. Jadi jangan baper dalam debat. Ini untuk mengasah pemikiran supaya kita terbiasa memperhatikan kata kalimat penjelasan dari orang lain. Dan jangan cepat-cepat emosi. Dan yang paling saya ingatkan, jangan body shaming. Oke? Jadi bagaimana pro dan kontra dalam secara filosofis? Kan secara filosofis itu kan ada 3 bagian. Yang pertama realitas, yang kedua epistemologis, yang kedua aksiologis. Memang ada realitas, itu jangan dipungkiri bahwa memang ada realitas bahwa Yesus pada dirinya memang adalah manusia, itu realitas. Tapi juga ada realitas lain bahwa Yesus adalah ilahi. Biasanya orang yang kontra terhadap keilahian Yesus karena melihat Kristus realitasnya manusia saja. Atau ada orang yang lebih menekankan keilahian Yesus sehingga Yesus yang dilihat itu sebenarnya maya. Bahwa ini bukan Yesus, itu bayang-bayangnya saja. Yesus itu bukan itu. Nah, kita mesti perhatikan
Argumentasinya apa dia mengatakan itu? Nah, argumentasi itu lalu kita tanya dengan pendekatan proposisi pertama ke proposisi yang kedua, ide dengan fakta, koresponden nggak? Kalau tidak, maka itu menjadi serangan. Antara fakta bahwa Yesus itu lahir di kandang, dengan Yesus mati di atas kayu salib, lalu dengan proposisi itu, dengan pernyataan bahwa Yesus itu manusia saja, karena dengan fakta-fakta itu, mereka yang pro terhadap keilahian Yesus, oh ini Yesus manusia saja, buktinya dia lahir dan mati. Tapi lupa ada fakta yang lain. Nah, argumentasi yang pro mengatakan, oh iya memang dia manusia, tapi ada fakta yang belum diungkapkan oleh kelompok kontra. Disitulah kelompok pro memberikan data-data argumentasi, sehingga antara korespondensi ide bahwa manusia Yesus adalah manusia, fakta dijadikan sebuah kesimpulan, itu yang disebut dengan koherensi, lalu kemudian disusun secara logis pembuktian-pembuktiannya, baru kita bisa ambil kesimpulan. Itu secara filosofis. Nah, secara historis kesulitan terbesarnya adalah kita bukan orang yang ikut dalam peristiwa-peristiwa yang ada. Seperti tadi pro kontra terhadap LGBT. Kecuali ada di sini yang jadi penyintas. Yang sudah jadi penyintas, maksudnya tadinya pernah di sana, lalu dia berani bersaksi bahwa saya punya kecenderungan ke situ, lalu saya mau ceritakan bagaimana Tuhan mengubah saya. Tapi kan historisitas seperti itu dalam perdebatan yang di dunia akademis, khususnya di konteks Indonesia, agak masih malu-malu. Paling nanti munculnya ke konselor. Dan biasanya kita punya stigma jelek kan, kalau sudah, oh kamu dulu itu ya. Padahal dulu itu ya dulu. Heraklitos mengatakan sungai yang sama itu airnya berbeda. Ketika kita langkah yang kedua, ketiga, sungainya sama, tapi kalau kita injak hari ini, besok kita injak itu airnya beda. Tapi karena sungainya sama, kita buat stigma, oh tetap sungai yang sama, buat apa? Nah, historisitas berkaitan dengan eksperimen. Eksperimen itu ada 4 pendekatan. Pendekatan etnografis, jadi penyelidikan. Etnografis nanti deskripsi yang seperti yang saya jelaskan itu, bahwa dia harus memberi penjelasan asal, usul, pemahaman, dan sebagainya. Yang kedua, historisitas itu pendekatannya adalah pendekatan individu experience. Jadi pribadi lepas pribadi. Nah, ini biasanya autobiografi. Yang sudah meninggal biasanya sih yang diselidiki. Kalau yang masih hidup seperti saya, lalu kalian tulis autobiografi Rudi Silitonga, orang bilang, emang udah meninggal dia? Biasanya begitu. Yang ketiga, selain historisitas autobiografi, ya, yang ketiga itu adalah dokumen. Dokumen itu yang disebut dalam dunia antropologi atau arkeologi, itu namanya fosil. Jadi dokumen itu menjadi fosil karena tidak difungsikan lagi. Kalau yang kita pakai, ini namanya artefak. Seperti ini, Alkitab ini dalam dunia antropologi, historisitas, namanya artefak. Benda-benda budaya. Tapi kalau tidak digunakan, disimpan sama Abed, nanti kira-kira tahun 4500, keturunan Abed yang kesekian gitu, ketemu. Lalu ini namanya fosil. Oke, itu yang keberapa? Yang ketiga, dokumen ya. Yang keempat, secara historis itu biasanya saksi mata. Nah, ini yang sulit. Lukas ketika menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul untuk seorang yang bernama Theophilus, dia melakukan 3 hal. 3 hal yang dilakukan. Pertama, inventarisasi. Kedua, identifikasi. Yang ketiga, investigasi. Inventarisasi bagaimana? Dia kumpulkan. Sudah banyak loh orang yang menulis tentang Yesus. Kisah-kisah Yesus sudah banyak dikumpulkan. Lalu dia identifikasi. Artinya dia pilih-pilah mana yang dekat dengan rasul-rasul. Dengan Yesus waktu kisah itu ditulis. Baru yang ketiga, investigasi. Dia kunjungi orang-orang yang menjadi
storytelling itu. Itu sebabnya dia katakan di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, saya sudah menyusun semuanya dan aku bukukan ini untuk kamu, hai Theophilus yang mulia. Supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa apa yang kutuliskan itu adalah benar. Jadi 4 hal. Jadi pertanyaannya pertanyaan materi kuliah itu ya. Filosofis dan historis. Itu dalam berapologetika. Pertanyaannya apa? Apakah kedua hal itu dengan deskripsi yang Bapak katakan perlu dituliskan di dalam naskah? Seharusnya iya. Tapi kalau ada kesulitan, ya minimal salah satu lah ya, supaya bisa pijakan waktu kita sampaikan argumentasi kita bisa apa? Bisa berdasar, jangan omon-omon saja begitu ya. Jangan, menurutku akhirnya emosi, gebrak meja, keluarkan. Biasanya kalau sudah kurang argumentasi keluar apa? Cenderungnya apa? Bahasa kasar, body shaming. Dan itu sangat-sangat bukan orang Kristen. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Jadi ini bukan hanya berhenti apologetika, itu tidak hanya ilmu yang kalian dapatkan, pembelajaran yang kalian dapatkan di kelas itu tidak hanya untuk materi apologetika. Waktu temanmu tadi nanya, saya sedikit kaget, kok nanya itu gitu ya. Tentang siapa? Tentang siapa tadi? Dawkins dan Lennox. Ternyata dia juga cuma menjelaskan sedikit saja kalimatnya. Kalau saya ingin gali lagi tentang Dawkins, mungkin dia juga bingung istilah-istilah yang dipakai Dawkins sama yang dipakai sama Lennox. Karena itu ada berserinya, ada kelanjutannya. Jadi apalagi menggunakan bahasa bukan bahasa Batak, jadi saya kurang mengerti. Pakai bahasa Inggris. Kecuali ketua kelas bisa mengerti. Oke, itu dulu pertanyaannya dan jawaban saya. Jelas, ada pertanyaan lain? Masih ada. Sudah dikumpul-kumpul pertanyaannya. Kan di PPT-nya ada kata John Frame ada 3. John Frame mengatakan 3 hal. Pembuktian, pembelaan, dan serangan. Nah, pertanyaannya adalah serangan yang seperti apa yang baik dalam berapologetika? Karena kita sering lihat mungkin di sekarang ini, khususnya di TikTok atau di media sosial, berapologetika, tapi menurut saya itu penyerangannya terlalu berlebihan. Pertanyaannya saya adalah penyerangan yang seperti apa untuk membuka pemikiran si kontranya? Tadi saya katakan kalau kita menyerang, misalnya pemain bola, suka main bola? Ya. Suka main bola. Striker atau back? Striker atau back? Striker. Kanan atau kiri? Kiri. Kira-kira kalau bola umpan lambung, saya back, saya umpan lambung ke kiri. Kiri sini ya. Saya umpan lambung ke kiri ke kamu. Kamu tangkap, tahan bola. Apa yang pertama kamu lakukan? Lihat peluang. That's right. Itulah cara berapologetika menyerang. Peluangnya apa? Pertama, mesti perhatikan, saya di garis offset tidak. Yang kedua, mesti peka melihat teman. Saya bawa sendiri, gocek 2-3 orang, atau saya bagi ke teman. Kalau saya tendang langsung, tendangan saya tidak memiliki kekuatan untuk menggolkan musuh punya gawang. Karena apa? Kekuatan tendangan itu, kecepatan bukan hanya tendangan pisangnya, tapi ketendangan cepatnya itu dia harus persis pada kelemahan daripada kiper. Maka dia perlu gocek dulu, atau lihat teman di sebelah sana, atau dia main ke belakang lagi bagi oper, lalu dia mainkan di sana, lalu ambil peluang gol. Jadi cari celah. Celahnya bukan pada lawan, tapi pada kesempatan kita. Nah, ketika kita menyerang, kita dengerin aja, jangan cepat-cepat langsung potong. Seringkali kan kita nggak sabaran. Ya udah kesandung. Tunggu. Baru sudah cukup? Oke. Tadi kamu katakan bahwa ini. Argumentasimu ini kamu jelaskan di depan tadi. Kok kontradiksi? Coba tolong jelaskan. Terdiam pasti. Jadi menyerang itu mesti lihat kan. Makanya saya kasih bola, mesti bola lambung kan. Gak mungkin bola yang temen back kamu saya kasih lagi begitu. Sementara waktu tinggal 3 menit lagi. Gimana posisi 1-1 supaya 2-1? Kalau yang suka main bola tahu. Siapa yang suka main bola? Yang perempuan nggak pernah suka main bola, makanya main bekel ya. Bola bekel. Tahu main bola bekel? Apa pembelajaran dari bola bekel?
Pantulan pertama menentukan gerakan jarimu. Jadi waktu kamu memantulkan bola itu, kamu harus tahu posisi daripada biji bekel itu tidur, menghadap kemana, di bagian mana. Maka saya kalau main bekel pasti menang. Tapi kelatihan juga menangkap saking gini, tinggi kan, di sini kena. Mesti ada latihan. Semua mesti ada latihan. Bagaimana main congklak? Ada caranya. Bagian mana yang membuat kita kosong? Mana pertama dulu, atau di belakang dulu, atau di tengah dulu? Itu mesti ada, namanya apa? Dalam dunia matematika, peluang. Berapa persen peluang? Kalau tiap bijinya 10, dan tiap kotaknya ini berapa biasanya? 7 atau 8? Ininya loh. 7 pemain, 8. Yang di sini loh, lubang sini 7 bagi 2 kan, 2 ini 88 kan. Ya. Jadi kan mesti ditentukan latihan. Kira-kira berapa peluang yang harus beredar. Lalu peluang kepada teman itu ada matematikanya. Saya diajari matematika pakai begituan waktu SD. Peluang. Ada lagi nggak main tuo? Ekor atau kepala? Tapi jangan taruh di bawahnya lapisnya. Itu namanya main judi. Kalau kepala, aku menang. Kalau tidak kepala, aku kalah. Belum lagi main samping. Bagaimana dengan main joker? Dan yang kedua, yang belum mungkin kalian nggak pernah tahu atau pernah tahu, main truk. Pakai kartu yang sama, pakai truk. Jadi model main truk. Wah, itu sama dengan main bridge. Kalian banyak kan mainnya apa? Handphone. Jadi menyerang mesti tahu peluangnya. Dan ketika ada kesempatan apa? Baru kasih argumentasi. Jadi jangan main serang dan tunggu, diam saja dan jangan berekspresi gitu, tenang gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa gitu ekspresi tenang, tapi sambil nulis, ini gitu ya, ini gitu. Ingat apologetika itu seni, skill, ya butuh hikmat dari Roh Kudus. Bukan hanya wah aku tahu semuanya. Kalau Tuhan katakan stop, kamu salah, jelaskan, agak salah juga, nggak dapat apa-apa. Harapan kita itu kan jembatan untuk dia menerima Yesus Kristus, sarana. Tapi kalau dia nggak dapat, dia juga mulai mikir, ya juga ya. One day, 1000 kali dia dihantam dengan berita Injil, dan dia akhirnya memang orang pilihan dia memang, tapi 1000 kali dia makin, Eureka, memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nobody else, only Jesus. Begitu, bukan pokoknya Yesus. Nah sudah, kalau ada pokoknya, ada bunganya, ada kembangnya, ada ininya, ada susah ya. Gitu ya kira-kira ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup? Kita lanjut ke materi. Mari kita perhatikan bagian yang tidak mudah untuk model apologetika. Biasanya yang klasik itu lebih kepada mencari ketidakkontradiksian, lalu menemukan koherensi kebenaran. Itu klasik. Dan biasanya klasik ini lebih berada di dalam kelas yang pesertanya tanda kutip sebagai simulasi. Jadi bukan lagi sebagai yang memang berbeda pada posisi. Yang klasik lebih banyak hanya memberikan argumentasi dan jawaban di akademisi, tidak di publik biasanya. Model yang kedua adalah presaposisi. Ini lebih menekankan pada firman. Jadi ini efektif, tetapi kalau presaposisi ini kita tidak membaca Alkitab dengan baik, teksnya dan konteksnya kita tidak mengerti dengan tepat, bahkan yang menakutkan adalah dia tidak pernah membaca aslinya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, baca sejarahnya juga tidak, lalu dia berargumentasi, maka yang muncul bukan model presaposisi, tapi model pokoknya. Ayat Alkitab mengatakan tampar pipi kanan kasih, pipi kiri itulah kasih.
urufia, lalu ada orang yang mau mempraktekkan siapa yang mau ditampar dan siapa yang mau dikasihi. Tidak demikian. Jadi teks dan konteks kritis dan berani untuk memberikan penjelasan. Presaposisi itu pastinya kalau kita bicara tentang wawasan dunia Kristen, ini sebagai presaposisi orang Kristen. Kemarin kita sudah belajar apa saja yang diperlukan untuk sebuah wawasan dunia Kristen dan bagaimana pembentukannya. Ingat, saya dan kalian semua secara individu dan kolektif, pembentukan wawasan dunia Kristen itu tidak instan. Pembentukan wawasan Kristen pada diri kita, lalu itu menjadi bagian dari hidup kita, itu tidak instan. Itu ada progresnya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kita mengalami progressive sanctification, itu bukan hanya berkaitan dengan karakter, tapi juga progressive sanctification berkaitan dengan pikiran. Jadi, kalau kita mau mendapatkan cara hidup, gaya hidup yang betul-betul Christian worldview, ingat, sadari bahwa kita sedang mengalami yang namanya progressive sanctification. Progressive sanctification. Supaya presaposisi kita itu matang dan mendalam. Sehingga nggak terdengar lagi debat-debat yang bikin kesal juga sebenarnya dengarnya gitu ya. Saya live TikTok nggak mau yang seperti itu. Karena kita suka dengar orang yang rame. Tidak menemukan solusinya apa. Terlihat di dalam masyarakat kita, kalau ada tetangga kanan kiri atau ada yang cekcok ribut, kita lebih suka penonton atau lebih suka menjadi tim hura-hura atau lebih suka sekarang foto-foto dan video. Nah, kalau join berarti kamu berpihak pasti ke kanan atau ke kiri kan? Tapi adakah yang mau menjadi martir di antara mereka? Nah, apologetika di situ posisinya. Membawa apa sih sebenarnya harusnya? Waktu kita berapologetika, kita harusnya menempatkan diri, harus ingat ketika kita berapologetika, ada kata yang paling perlu untuk dihidupi, shalom. Damai itu indah, tapi tidak perlu penghormatan. Karena damai dengan penuh penghormatan biasanya ujung-ujungnya lain itu. Selamat siang Pak, kita damai saja. Kalau kendaraannya di stop atau melewati lampu merah tapi kita terobos, maka nanti akan ada yang mendekatimu dan selalu dihormati oleh petugas. Selamat siang Pak, kita damai atau tidak? Tentu kita orang Kristen tidak ada damai di situ. Yang ada adalah belajar mengakui kesalahan. You say, you pay. Kamu katakan kamu salah, bayarlah kesalahanmu dengan tindakan hukum yang sudah berlaku. Eksekusinya jelas bukan di tempat, ada salurannya. Jadi kembali kepada model presaposisi atau presaposisional, argumentasi ini harus melihat sampai sejauh mana kita benar-benar memahami firman Tuhan. Jangan asal-asalan ya. Jadi pakai ayat, comot-comot ayat, cocokologi, lalu kayaknya ini pas, apalagi pakai ChatGPT yang dia tidak tahu rasa terhadap firman. Be careful. Ketiga adalah model evidensi. Ini biasanya orang-orang yang lebih senang menyerang atau memberikan serangan kepada orang Kristen. Apa buktinya Yesus tidak pernah kok berkata bahwa dia adalah Tuhan? Kita jawabnya dengan presaposisi kalau ada pertanyaan evidensial. Kalaupun kita tunjukkan ada firman Tuhan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetap saja hati orang-orang yang menyerang kekristenan itu nggak percaya. Karena yang diminati oleh mereka adalah orang Kristen kalah kan? Kok bodoh sekali sih nyembah manusia, udah mati telanjang. Kalau dibuat begitu kalimat kita apa? Remeh sekali dengan Tuhan kita.
Keluarlah tuh netizen Indonesia dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak etis muncul. Bla 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 bla. Hati-hati. Jadi berapologetika dalam konteks pluralitas keyakinan dan budaya harus bijak memilih kata. Jangan cepet-cepet sumbu pendek. Sumbu pendek tahu? Begitu dikasih api langsung meledak. Itu namanya sumbu pendek. Kalau sumbu panjang itu, kalau kita gini, bom dinamitnya di sana, belum sampai sini kita matikan, jadi nggak jadi meledak. Itu artinya sumbu pendek sama sumbu panjang. Yang sumbu pendek banyak kan ada di live streamingnya, banyak macam-macam media sosial. Dalam berapologetika, apalagi dalam model evidensia, hati-hati berhadapan dengan orang yang sumbu pendek. Karena kita bisa terdorong juga ke sana. Apalagi anak-anak muda. Wah, ayo kita turun aja yuk, kita apa aja, jangan hanya di medsos. Ayo kita ketemu di mana? Wah, langsung emosi, berkelahi. Ya nggak begitu ya, orang Kristen kita bukan cari menang, tapi menjelaskan kebenaran. Yang berikutnya adalah model fideis. Nah, ini yang paling seru untuk orang-orang Kristen. Subjektif. Aku yakin deh, pengalamanku ketika aku berdoa itu seperti ada cahaya yang luar biasa, lalu akhirnya waktu saya betul-betul serius, muncullah kata-kata yang saya sendiri nggak ngerti artinya. Maka saya bisa punya karunia. Sik sepatu manik kambing bersulit. Sila bala bala basik sila bala bala bala. Saya sedang berdoa kepada Allah pribadi. Kalau sudah begitu sulit, kita nggak perlu argumentasi lagi, karena itu experience eksistensial dari dia. Mau dia buat gimana coba? Kita kan nggak mengalami seperti yang dialami. Kita hanya mengatakan, tunggu dulu. Kita hanya uji. Berapa lama? Mengapa kamu memerlukan itu? Dan apa artinya? Kita paling menguji dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau ada orang yang membuktikan kebenaran dengan cara yang fideis seperti itu, jadi problem. Maka muncullah kalimat dari kepercayaan seberang. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Karena itu subjektif. Jadi sama teman-teman yang karismatik kah, Pentakosta, gak usah debat yang berkaitan dengan fideisnya. Nanti salah-salahin pendetanya lah, salah-salahkan, sampai-sampai salah-salahkan Alkitabnya lagi nanti. Ya, orang lain ditarik lagi ke dalam perdebatan kalian. Sampai-sampai siapa pendetamu? Udah gak ada urusannya. Yang debat saya sama kamu, urusan pendeta saya siapa? Apa urusannya gitu? Tapi kalau kelompok fideis ini muncul di permukaan begitu. Jadi pihak lain ditarik ke dalam perdebatan. Jangan sampai ya. Saya hanya berharap kalian dalam perdebatan formal di kelas maupun nanti dalam perdebatan dimanapun, jangan tarik orang ke dalam masalahmu. Selesaikan sendiri. Supaya kalian bisa terbangun kerangka berpikirnya. Tadi kan saya bilang jangan sampai body shaming dan kata-kata kasar. Ini lagi jangan tarik orang ke dalam masalahmu. Yang di sana bersin-bersin. Wah, gue diomongin terus misalnya begitu kan. Kadang-kadang kan ceritanya begitu. Kok bersin ya, ada yang ngomongin kamu ya? Itu kan semacam apa ya, entah kepercayaan lah ya. Kan begitu. Kalau kita mau ambil, kita tarik-tarik pendeta si A, aliran si B, kita tarik-tarik namanya. Akhirnya, kok jadi ribut sama mereka? Mereka nggak tahu apa-apa loh. Bisa paham maksud saya? Ya, jadi, mari kita bisa menyaksikan itu, kita dengar saja. Kita dengar saja. Lalu kita bilang, wah bagus ya pengalamanmu ya. Sayangnya saya nggak bisa ngalami seperti yang kamu alami. Bisa tahu caranya? Misalnya. Bisa berikan contoh? Wah itu mendadak, nggak bisa itu. Nggak pernah dilatih. Oh tapi kok mirip ya kata-katamu dengan yang di sana? Di situ ada evidensial. Jadi lawannya fideis biasanya evidensial. Semua bisa dijawab dengan presaposisi. Tujuannya apologetika persuasif ya. Kemudian apa tujuan yang kedua? Jangan cari kesalahan, cari keunikannya. Tadi saya katakan Dawkins perlu diterima cara dia bisa mendapatkan penjelasan itu. Tetapi Dawkins sayangnya tidak memberikan argumentasi dengan bukti-bukti dalam dunia sains misalnya bagaimana berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hilangnya sebuah planet atau sebuah meteor di dalam alam semesta. Bagaimana itu bisa hilang dan bagaimana dia bisa menjelaskan meteor-meteor masuk ke bumi itu ternyata dari
skala misalnya berapa, 3 kilometer atau 2 kilometer, lalu begitu masuk ke bumi menjadi tinggal batu kecil. Itu bagaimana cara menjelaskannya? Nah, bagi orang Kristen tujuannya apa? Memuliakan Tuhan, membungkam pemikiran dan memberi solusi, memberitakan Injil, mendidik gereja, melindungi gereja, mempromosikan teologi, membangun keterampilan berpikir kritis. Dan yang paling terakhir ini penting untuk kita sebagai pendidik, membangun dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu biasanya lebih banyak kepada individu. Tapi dalam dunia pendidikan nanti kalian menjadi guru Kristen, berapologetika lah untuk membangun dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dari peserta didik di mana kamu menjadi seorang pendidik. Ini tidak mudah karena menjadi peserta pendidik itu supaya dia bisa kritis, mulailah dengan cara dia diajak membaca, mempelajarinya. Yang tidak termasuk berapologetika, popularitas, biar namanya hebat gitu, nggak perlu. Membiarkan argumentasi yang salah, itu nggak boleh. Kita harus promosikan damai tapi tanpa kompromi dengan keberdosaan. Melakukan bullying itu nggak boleh. Misalnya ya, misal nih, bullying yang paling sering, dasar bodoh lo gitu, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada keluar kata-kata itu. Baik di dalam hati maupun di dalam ucapan. Kalau dalam ucapan enggak, tapi dalam hati tetap sama, ya sama aja kamu berdosa kamu sama Tuhan. Menghina orang. Tidak ada yang bodoh, yang ada adalah kurang pengetahuan. Jangan jadikan pengganti penginjilan. Ya mau penginjilan ya penginjilan aja, hanya Yesus juru selamat, sudah selesai begitu ya. Kasih argumentasinya. Sampai sini ada pertanyaan lain? Kalau tidak saya lanjut. Ada buku yang ditulis oleh almarhum dosen saya belajar dari Ibu Profesor Ramiati Tanujaya almarhum tentang spiritualitas Kristen dan berapologetika. Apa yang perlu dilakukan sebagai seorang Kristen? Di dalam bukunya beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita berapologetika, hal yang penting yang perlu kita persiapkan adalah apakah kita sudah memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Ingat apologetika Kristen ya, apologetika Kristen. Sudahkah kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan? HPDT kita, hubungan pribadi dengan Tuhan itu intim, dekat enggak? Melalui berapa cara hubungan kita dilihat, diuji. Pertama, baca Alkitab bukan terpaksa, bukan mandatori. Baca Alkitab karena saya senang, saya suka, saya bahagia. Yang kedua, berdoa, betul-betul berdoa bukan hanya untuk diri, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk dosennya, berdoa untuk temannya, berdoa untuk papa mamanya, berdoa untuk tetangganya, berdoa untuk orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Ketiga, kita betul-betul tekun beribadah tiap hari. Ibadah kita bukan karena mandatori, terpaksa, kalau enggak kena SP gitu, enggak. Kita betul-betul beribadah, memuji Tuhan, menyanyi pujian, waktu ada pujian nyanyi, jangan diam, di bibirnya bergerak tapi suaranya nggak terdengar. Ya, jadi kadang-kadang saya lihat juga itu di antara saudara-saudara, teman-teman saya juga. Padahal lagunya lagu biasa, lagu bagus gitu, tapi nggak pernah terdengar. Mungkin karena saya suka nyanyi, walaupun suara saya false. Saya senang kalau menyanyi memuji Tuhan. Yang keempat, kita bersaksi. Nah itu spiritualitas kita dibangun. Jadi ritualitas, religiusitas itu tidak boleh ya muncul. Yang ada adalah di sini. Ketika kita berapologetika, maka spiritualitas kita mesti betul-betul. Sedangkan religiusitas kita itu tidak boleh. Seperti dalam surat Petrus yang pertama ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu. Hidupmu yang saleh. Jadi hidup yang saleh itu penting. Tidak hanya omon-omon. Tidak boleh jadi orang fanatik dan munafik dalam berapologetika.
Oke, itu kata kuncinya nanti dijelaskan di dalam bukunya. Apakah saya anak Tuhan? Apakah Anda sekalian anak Tuhan? Oh, sombong sekali anak Tuhan. Enggak sombong kalau kita mau katakan saya hamba Tuhan. Saya selalu bilang saya orang Kristen, anak Tuhan. Karena Allah mengangkat saya, mengadopsi saya menjadi anaknya. Angkus sekali tidak, memang itu realitas. Saya anak Tuhan. Saya bukan orang dunia. Bagaimana saya ada di dalam hubungan saya dengan Tuhan, itu penting. Ya, spiritualitas di dalam berapologetika. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang muncul di dalam penjelasan mengenai apakah saya anak Tuhan, adalah kriteria apa yang membuat saya sebagai anak Tuhan. Tanya, sudah pantaskah saya disebut anak Tuhan? Karena kalau tidak, agak sulit kita berapologetika sebagai orang Kristen. Berikutnya, pertanyaannya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen kalau melihat ketidakadilan? Kekristenan dihina, dilecehkan, direndahkan. Apakah kita diamkan? Jawabannya tidak. Ketika ada orang yang menghina Kristus, kita harus menjelaskan Kristus dengan hati nurani yang baik, dengan cara yang sopan, dengan perkataan yang baik, yang benar. Tetapi kalau ketika ada orang yang menghina kita, tergantung pada kemauan kita, mau kita adukan kepada kepolisian atau tidak, karena itu ada dengan pasal KUHP 351 dan pelanggaran terhadap undang-undang dari bullying dan yang lainnya. Termasuk tidak boleh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak beres. Jadi di situ perlu setiap mahasiswa memahami tanggung jawabnya. Jadi sekilas itu dulu yang saya jelaskan mengenai spiritualitas apologetika. Ada pertanyaan? Di dalam berapologetika, saya katakan tadi, mesti memiliki presuposisi wawasan dunia Kristen. Ada 4 keunikan wawasan dunia Kristen yang dapat dijadikan sebuah sumber fondasi yang kuat. Yang pertama, kalau kita menyebut kita punya pemikiran wawasan dunia Kristen, mesti diingat itu adalah Christ Center. James Orr, seorang teolog, mengatakan kalau kita seorang Kristen yang betul-betul memiliki worldview Kristen, menempatkan Kristus bukan di samping, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Apa yang Yesus lakukan ketika ada di kelas apologetika Kristen, dia duduk buat apa dia? Apa yang Yesus lakukan ketika dia di kamar asrama? Apa yang Yesus lakukan ketika beribadah bersama di Grand Chapel? Apa yang Yesus lakukan ketika dia belajar bahasa Indonesia? Apa yang Yesus lakukan? Jadi menempatkan diri seolah-olah semuanya dikerjakan, dilakukan oleh Kristus. Pikullah salibku, ikutlah aku. Jadi pengikutan kita kepada Kristus menggambarkan bahwa kita Christ Center apa tidak. Siapa yang membuktikan bahwa kita Christ Center atau tidak? Tentu buah-buahnya kelihatan dalam hidup kita. Kita bisa Christ Center karena Roh Kudus yang berkarya. Jadi kalau bicara Christ Center berarti berkaitan dengan who is Jesus for me? Siapa Yesus untuk saya? Yang kedua, keunikan yang kedua adalah theocentris. Ini berkaitan dengan sovereignty of God, kedaulatan Allah. Kuyper mengatakan bahwa tidak ada 1 inci di mana Tuhan tidak berkata ini milikku. Jadi tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Tiap gerakan dan tiap hal yang ada dan terjadi dan apa yang saya miliki belong to my Lord. Semua milik Tuhan. Tuhan berotoritas, Tuhan berdaulat, Tuhan mengendalikan, Tuhan memerintah. Jadi keunikannya dari wawasan dunia Kristen kita adalah theocentris. Jadi kita bisa berapologetik, kita fokus pada kedaulatan Allah. Kita punya kedaulatan, tapi kedaulatan kita sangat terbatas, tergantung pada posisi dan situasi kita. Tapi Allah tak terbatas. Kedaulatannya absolut, mutlak.
Yang ketiga adalah pahami low sphere. Ini yang disebut cosmics yang dijelaskan oleh Joe Word. Kita punya yang namanya individu structure. Sebagai individu kita punya 15 law. Sebagai structure kita punya community, ethnic, church, kemudian state. Ini structure. Saya ada di dalam komunitas, ada di dalam etnis tertentu, gereja tertentu, negara tertentu. Tetapi saya pada diri saya punya hukum, 15 hukum, 15 aspek. Saya percaya itu iman, aspek yang paling tinggi, yang sangat abstrak. Lalu saya juga bisa hitung aritmatika, spasial, geometrik, historis, nanti sampai kepada di atas. Jadi 15 aspek itu harus dipahami bahwa ketika kita berwawasan dunia Kristen, saya ada sebagaimana adanya. Saya tidak hanya tahu tentang angka, tapi saya tahu ruang, saya tahu yang namanya relasi, saya mengerti bahwa saya juga diberikan iman, begitu kompleks, kekompleksitasan human being. One person, not only one person in itself, tapi juga di dalam strukturnya. Saya memang punya 15 pada diri saya, 15 hukum sebagai diri individu, tapi juga saya bagian dari komunitas, saya juga bagian dari bangsa, saya juga bagian dari gereja. Maka ketika kita berapologetika dengan wawasan dunia yang mengerti ini, maka kita mesti peka. Dia bicara dari mana? Siapa orangnya? Kapasitasnya di mana? Dia mau serang bagian mana? Oh, dia mau serang bagian aritmatika, angka. Maka kita mesti siapkan. Oh, dia serang bagian iman. Maka kita mesti perhatikan. Jadi 15 ini inherent pada diri kita ada. Tapi kita tanya lagi, dia dari suku apa? Dari negara mana? Di gereja mana? Atau dia agama apa? Nah, ini mesti dipertimbangkan dari individu and structure dalam berwawasan dunia Kristen. Grace Center, Theocentric. Satu lagi yang paling sederhana tapi seringkali dilupakan, CFRC. Kalau yang kita berdebatkan adalah orang yang total depravity, dia masih T, belum sampai U. T berarti total depravity dan sekaligus ability. Jadi dia tidak punya kemampuan total, ability total. Ini masih T, U-nya dia nggak dapat belum. Unconditional election-nya, dia ternyata bukan orang percaya, dia fall. Yang kita hadapi orang berdosa. Kita orang yang sudah dibenarkan, kita sudah mendapatkan U, kita sudah menerima L, immediate atonement, kita sudah menerima I, irresistible of grace, kita sudah mengalami P, perseverance of sin. Oh, ternyata fall. Padahal kita yang R, kita sudah mengalami redemption. Cara berpikir kita pasti kualitasnya berbeda. Pahami ketika kita berhadapan dengan itu. Di sini ada kaitannya tidak dengan spiritualitas. Yes, pasti ada kaitannya ini dengan spiritualitas bagian-bagian ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Makin rumit? Bagus, berarti kalian belajar. Iya, kalau ada pertanyaan kan saya bisa jelaskan. Tapi kalau Anda nggak bertanya, saya jelaskan terus berdasarkan materi. Ini bicara tentang epistemologis. Yang tadi saya jelaskan juga ada bicara epistemologis. Bagaimana dan caranya menjelaskannya. Sebagai makhluk teoritis dan praktis, kita pasti perlu untuk membentuk diri sebagai wawasan dunia. Suka atau nggak suka, setiap orang memiliki worldview-nya masing-masing. Kamu orang Batak, kamu tinggal di lingkungan Batak, keluargamu, papa mamamu Batak, semuanya Kristen, pastilah cara pikirmu dua. Dipengaruhi kekristenan Batak dan dipengaruhi Batak yang Kristen. Kalau Batak yang Kristen kan Bataknya dulu diutamakan, adat dulu diutamakan daripada kekristenan. Tapi kalau Kristen Batak, Kristennya dulu diutamakan, baru adatnya ditransformasi.
Jadi kalau ditanya kamu Kristen, yes, saya Kristen Batak, tapi bukan Batak Kristen. Jadi bedakan ya Kristen Batak dan Batak Kristen, kan ada banyak juga begitu. Kamu orang apa? Saya orang Nias. Nias apa? Saya Nias Kristen. Oh, berarti Niasnya dulu dia utamakan. Maka begitu dia marah-marah tentang sukunya langsung marah-marah. Tapi kalau bicara Kristen, ya kan kita beda-beda agamanya, nggak apa-apa begitu ya. Tapi kalau bilang kamu apa? Kristen, Nias. Begitu menghina Kristen, dia langsung bilang, wah jangan begitu. Kristus nggak seperti itu. Tapi kalau menghina agama budaya, ya namanya budaya, selalu ada perubahan. Yang kita pakai pun bukan budaya suku kita kok. Nggak ada suku kita itu. Suku saya misalnya Batak itu pakai jas. Nggak pernah kenal itu jas orang Batak. Dulu. Pakai sepatu pun tidak. Pakai mobil pun tidak. Jadi budaya itu pasti mengalami perubahan. Yang tidak berubah, kekristenanku. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus tetap Tuhan bagiku. Jadi harus berpikir teoritis dan praktis. Cara pandang kita betul-betul cara pandang yang biblical. Biblical itu berarti ya kalian mesti baca Alkitab. Baca Alkitabnya jangan cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau ditanya sekarang, tadi waktu ibadah, pertanyaannya sederhana. Call to worship-nya dari Mazmur berapa? Siapa yang hafal? Nah, yang dihafal kan saya pikirnya, saya nanyanya khotbah tadi, enggak, call to worship itu pasal Mazmur berapa? Orang nggak pernah peka itu ngeliat itu. Jarang ya, jarang. Saya lihat, oh dari pasal ini, saya cek. Agak mirip-mirip tapi nggak semua dielaborasi. Ada juga yang plek langsung dari Mazmur itu, tapi di bahasa Inggris kan. Nggak peka. Atau peka ngeliatnya? Oke. Lagu ketiga, lagu apa sebelum khotbah? Lagu ya, bukan lirik ya. Lagu apa sebelum khotbah? No, itu lirik. Lagu apa sebelum khotbah? Kan lagu sebelum khotbah kan ada kan, namanya apa? Mendengar dulu, membaca dulu ringkasannya kan. Itu lagu. Kalau lirik itu kata-kata. Lagu itu ada nada, ada irama. Nah, itu namanya belajar liturgi dan himne di dalam mata kuliah di seminari. Yang kejebak banyakan ya. Jadi ketika kita bertanya, kita sudah punya presupposisi. Lalu kita katanya kepada orang lain, kamu sedang menyanyikan lagu apa? Bingung orang itu pasti. Iramanya, kemudian nadanya, irama, nada, tambah lagi berapa bar, lalu berapa pernapasan yang muncul dan terakhir. Nah, itu diajarkan. Jadi kalau 1 nada apa artinya? Kalau 3 nada apa artinya? Apa yang dilakukan ketika kita berhadapan dengan wawasan dunia dengan berpikir yang kritis? Pertama, komitmen. Banyaknya perbedaan mesti diperhatikan dan hati-hati dengan yang sungguh-sungguh berbeda dengan kita. Jadi kita punya komitmen yang sama. Oke, kita bukan berdebat, kita saling isi asu asa. Seperti di kelas ini. Apa namanya? Asi. Apa namanya itu? Asu. Asu itu mengasuh. Kemudian apa? Oh, kalian nggak ngerti ya itu ya? Itu waktu asa, asu, terus apa lagi? Asi. Harus lihat itu. Jadi kalau kita masih satu visi, satu kedekatan. Tapi ada orang yang sudah berbeda misalnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemikiran tentang Kristus tapi 2 pribadi, bukan 2 natur. Kan ada orang Kristen yang menganggap bahwa Kristus bukan 2 pribadi, bukan 2 natur tapi 2 pribadi. Bahkan ada yang mengatakan, saya juga kaget bahwa itu ada di salah satu dosen yang mengatakan bahwa kehendak Yesus ada berapa? Tentang Yesus. Yesus itu kalau ditanya misalnya yang pro dan kontra, yang kontra bilang Yesus itu punya 2 natur apa 2 pribadi? Saya pikir 2 pribadi misalnya. Apa yang argumentasi kalian? Itu yang masih dekat-dekat tapi beda cara menjelaskannya.
Roh Kudus keluar dari Bapa saja atau keluar dari Bapa dan Anak? Itu dekat-dekat. Maka perbedaan itu membuat perpisahan antara gereja Roma Katolik dengan Timur Ortodoks di dalam sejarah gereja. Apakah itu akan terjadi sekarang? Bisa terjadi. Apa bedanya minum anggur dan mengatakan darah Yesus beserta dengan anggur ini? Atau anggur ini menjadi darah juga? Atau sebenarnya ini anggur Tuhan menyertai kita? Yang mana dari tiga itu? Presaposisimu menentukan, wawasan dunia Kristenmu menentukan apakah yang kamu perdebatkan itu logis atau tidak. Waktu minum anggur dalam perjamuan kudus, itu hanya simbol saja, hanya memori saja, atau berubah menjadi darah, atau ada bersama dengan darah Yesus, atau Yesusnya di sorga sekarang, lalu kita datang ke sorga dalam iman. Nah, di mana posisimu memilih itu wawasan duniamu. Nah, itu yang dekat-dekat. Nah, yang kalau yang bertentangan, ya jelas mudah sekali. Saya dengan agama Buddha, saya berbeda konsep inkarnasi dengan reinkarnasi. Apa bedanya inkarnasi dengan reinkarnasi? Apa bedanya born again dengan pencerahan dalam Buddha? Jadi mesti diperhatikan secara logis apa yang ada di dalam pemikiran wawasan dunia. Jadi pondasi filosofis tadi saya sudah jelaskan dari pertanyaan temanmu mengenai etimologi, mengenai epistemologi dan berkaitan dengan pembuktian-pembuktian. Saya pikir bagian ini yang saya mau sampaikan adalah mengenai pondasi epistemologi kita di mana. Kalau kita wawasan dunia Kristen kan kemarin itu kita sudah belajar mengenai tiga hal, realitas. Jadi sebenarnya yang banyak dibicarakan itu realitas menuju kepada epistemologi. Jadi kuasai dulu realitasnya. Jadi kalau dalam berwawasan dunia, realitasnya apa? Ini yang selalu berhadapan dengan epistemologi. Dari realita lah lahir suatu upaya manusia untuk memahami kebenaran. Tetapi keduanya ini harus ada value yang disebut dengan aksiologi. Value inilah yang menjadi pemaknaan yang paling krusial. Aksiologi ini. Saya tahu ada ini, kemarin saya sudah jelaskan, dan ada ini diselidiki menjadi berbagai pengetahuan. Nah, itu relasi antara realitas dan epistemologi ini bersitegangan kalau tidak ada konstruksi apologetika yang bersifat aksiologi. Baik. Jadi pondasi epistemologi kita dimulai dengan dua kata penting. God and as a creator and all as a creation. God and creation. Jadi ya perhatikan ya, pemahaman dari epistemologi kita selalu mencakup God and creation. Yang kita banyak perdebatkan itu dalam konstruksi sebagai ciptaan. Tetapi kita harus bawa realitas Tuhan di dalam penciptaan. God as creator. Itu prinsipnya. Siapa Tuhan? Tuhan yang seperti apa yang dijelaskan oleh orang Kristen itu yang mesti dipaparkan. Bahkan dalam hal-hal aksiologi kita, nilai itu ditentukan oleh Tuhan. Apa itu baik? Dan bagaimana kemanusiaan kita pun dinyatakan itu oleh Tuhan. Bagaimana mengujinya? Nah, ini udah masuk ke dalam pertemuan yang kelima ya. Menguji.
Minggu depan aja.